Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Promkes TV Talk. Promkes TV Talk merupakan konten terbaru dari Promkes TV Adilui yang bertemakan podcast yang akan membahas permasalahan-permasalahan kesehatan di masyarakat. Oke, untuk episode pertama kita, karena hari ini tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau HTTS, maka kita akan ngobrolin tentang rokok dan upaya berhenti merokok. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang merokok dan upaya berhenti merokok, kemarin saya membaca satu kalimat motivasi berhenti merokok dari Bapak Mario Teguh, yaitu sesungguhnya perokok adalah pribadi-pribadi yang berhati baik, yang pusing kalau tidak merokok, tapi tahu bahwa dia akan mendatangkan kesedihan dan kesulitan kepada dirinya dan keluarganya saat penyakit dan kanker menyerangnya nanti. Baiklah, pertama-tama saya punya pertanyaan pada sobat sekalian. Pernahkah sobat merasa terganggu saat ada orang merokok di kendaraan umum? Atau juga teman Anda yang merokok masih di tempat kerja? Atau banyak orang-orang yang merokok di tempat bermain anak-anak? Ya, peristiwa-peristiwa tersebut sangat wajar terjadi di negeri kita Indonesia ini. Dikutip dari pajar.co.id, Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok paling tinggi. Prevalensinya mencapai 33,8% atau sekitar 65,7 juta penduduk Indonesia adalah perokok, luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dari jumlah perokok pemula usia 10-18 tahun di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,1%. Dan ternyata dari data BPJS tahun 2019 ada 17,5 juta kasus penyakit tidak menular akibat mengkonsumsi tembakau seperti jantung, stroke, dan kanker paru. Dengan perkiraan biaya yang ditanggung BPJS lebih dari 16,3 triliun rupiah, luar biasa ya. Lihat fakta-fakta di atas, rokok merupakan permasalahan kesehatan yang harus ditanggulangi secara bersama-sama. Salah satu cara menanggulanginya untuk di Puskes telah dibentuk klinik berhenti merokok yang akan memberikan konseling, informasi, dan edukasi upaya berhenti merokok. Pernah saat di klinik ada yang bertanya, apa sih manfaat berhenti merokok? Ya, perlu diingat, manfaat berhenti merokok itu hampir langsung terasa. Setidaknya setelah 20 menit ketika kita berhenti merokok, detak jantungmu secara otomatis akan menurun. Dalam 12 jam, tingkat CO dalam darah pun akan menjadi normal. Coba bayangkan bagaimana jadinya ketika itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Misal dalam 2-12 minggu saja, sirkulasi peredaran darahmu pasti akan ikut membaik dan fungsi paru-paru juga akan meningkat. Kalau dalam waktu 1-9 bulan, batuk dan sesak napas dijamin akan ikut berkurang. Lalu dalam waktu 5-15 tahun, resiko stroke pada seseorang pun bisa ikut berkurang menjadi bukan perokok. Melihat berjuta manfaat berhenti merokok tersebut, bagaimana tanggapan Sobat Promkes TV? Apakah berminat untuk berhenti merokok? Ya, dalam buku The 13 Way to Break the Smoking Habit ada 13 metode yang bisa kita lakukan untuk berhenti merokok, yaitu yang pertama, menyadari apa sebab Anda merokok. Sebabnya bisa dari ingin mencoba cita rasa yang dijanjikan oleh iklan rokok, harga rokok yang murah dan mudah didapat, ingin tampil macho, gaul, dan dianggap dewasa. Bisa juga setia kawan, persepsi bahwa merokok dapat menghilangkan rasa stres, terus bersosialisasi saat berada di komunitas yang sedang merokok, dan yang terakhir mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Anda termasuk di mana? Yang kedua, persiapkan diri Anda sebelum berhenti merokok, sama seperti perang ya. Anda bisa ikut konseling di klinik upaya berhenti merokok atau UBM, atau juga ikut konsultasi melalui Quitline berhenti merokok di nomor 0800 177 6565, itu merupakan free call service. Yang ketiga, pertimbangkan menggunakan terapi pengganti nikotin seperti permen atau koyo anti merokok. Yang keempat, gunakan obat-obatan atau resep berhenti merokok.
Yang kelima, mintalah dukungan dari orang terdekat Anda. Yang keenam, kelola stres Anda. Yang ketujuh, hindari alkohol dan faktor pemicu lainnya. Yang kedelapan, setelah Anda berhenti merokok, bersihkan rumah Anda sehingga Anda tidak melihat dan mencium yang akan mengingatkan Anda lagi untuk merokok. Yang kesembilan, jangan menyerah untuk berhenti merokok. Terus mencoba sampai Anda benar-benar berhenti merokok. Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik dari olahraga ringan sampai sedang yang akan membuat Anda melupakan merokok. Ke-11, konsumsilah buah dan sayuran secara rutin karena kandungan vitamin dan mineralnya berguna untuk Anda. Ke-12, pilihlah hadiah atau rewardmu. Kumpulkan uang simpanan dari pembelian rokok, dan jika Anda sayang istri, berilah ia hadiah yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan yang terakhir, yang ke-13, ingat selalu bermanfaat jika Anda berhenti merokok. Akhirnya, sesuai dengan tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2021, yaitu Commit to Quit atau berkomitmen untuk berhenti. Berhenti dari ketergantungan tembakau bisa menjadi tantangan, terutama tekanan sosial dan ekonomi tambahan yang datang sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tapi ada banyak alasan untuk berhenti. Selamat berhenti merokok untuk semua. Masihkah Anda ragu terhadap bahaya dari rokok? Bila iya, berarti Anda benar-benar telah tertipu dan siap-siap dibunuh oleh rokok. Atau jangan-jangan Anda telah terlena sebab Indonesia benar-benar sudah menjadi surga bagi industri rokok. Wallahu alam. Terima kasih kepada Sobat Promkes TV Adiluwih atas atensinya. Anda bisa membagikan video ini kepada orang tersayangmu yang ingin berhenti merokok. Sampai jumpa di episode Promkes TV Talk berikutnya. Wassalam. Salam sehat bagi kita semua.